Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudara jamaah salat subuh rahimakumullah. Mohon maaf tadi agak lama di kamar mandi, jadi telat berjamaah. Alhamdulillah pagi ini kita masih sempat mengikuti taklim terakhir. Insyaallah besok subuh sudah di Jakarta. Sebagai taklim terakhir ini, saya mengingatkan diri pribadi dan juga jamaah untuk senantiasa kita mengingat kematian. Ya, ini adalah karena apa? Mengingat kematian. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsun bi ardin tamut. Tidak seorang manusia pun yang tahu apa yang akan dia lakukan besok. Sekarang kita boleh punya planning ke depan. Kita boleh punya program besok ini begini dan begitu. Kita punya program boleh. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Betul? Wa ma tadri nafsun bi ardin tamut. Dan tidak seorang manusia pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Dan dalam keadaan bagaimana dia meninggal dunia. Maka ketika kita hidup ini, ya, jangan terlalu bergembira. Kita lihat ada orang sehat-sehat aja kok tiba-tiba stroke. Nah, atau tiba-tiba sakit kanker yang tidak ada aba-aba sebelumnya. Atau tiba-tiba kecelakaan, kita tidak tahu. Maka setiap hari kita harus terus mengingat kematian. Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kematiannya. Maka Rasul katakan, Ightanim khamsan qabla khamsin. Persiapkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama kata Nabi, ya, hayataka qabla mautika. Persiapkan hidupmu sebelum matimu. Artinya ketika kita hidup sudah mempersiapkan bekal kita untuk mati. Karena semua kita yang beriman tahu hidup ini di dunia cuma transit. Ya kan? Ada orang yang transit itu 50 tahun. Ada yang 70 tahun. Ada yang 80 tahun. Ada yang 90 tahun. Bahkan ada orang transit cuma hitungan detik. Begitu lahir, transit, udah langsung kembali lagi. Nah, kita ini transit. Yang namanya transit itu kan cuma mampir sebentar. Bukan tujuan. Betul tidak? Oleh karena itu kita harus mempersiapkan bekal. Perjalanan hidup kita ini panjang. Ya. Masih panjang perjalanan kita. Bahkan yang kita tempuh dengan yang kita capai sekarang ini belum ada apa-apa yang sudah kita capai. Panjang sekali. Yang namanya orang perjalanan panjang itu butuh bekal tidak? Butuh bekal. Nah, bekal kita itu bukan bekal uang, tidak cukup. Bawa uang berapa triliun pun kita untuk menghadapi kehidupan besok ini, nggak cukup. Karena kehidupan yang kita hadapi itu unlimited. Betul? Jadi, sebanyak apapun kita bawa uang untuk mati, tidak cukup. Untuk belanja kita ke depan, tidak cukup itu.
Oleh karena itulah kita selalu mempersiapkan bekalnya apa? Ya amal. Makanya dulu Ibrahim bin Adham, seorang ulama sufi dari Baghdad, ya, ketika dia jalan-jalan ke pasar, dikerumuni orang. Ada ulama datang jalan-jalan ke pasar, ini kesempatan kepada kita bertanya, kata orang-orang pasar. Tiba-tiba ada orang bertanya kepada Syekh ini, ya Syekh, ya, kami tahu kamu adalah ulama, jarang-jarang kami jumpa ulama seperti Anda. Nah, ini kesempatan bagi kami bertanya. Tanya apa? Kata Ibrahim bin Adham. Ya Syekh, katanya di dalam Al-Quran itu ada ayat mengatakan ud'uni astajib lakum. Ya, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepada aku, niscaya akan aku kabulkan. Itu ayat Quran. Tapi aku ya Syekh, tiap hari, siang, malam, tiap waktu saya berdoa kepada Allah. Kenapa ya doa saya tidak dikabulkan oleh Allah? Ditanya Syekh itu, apa indikatornya doa kamu tidak dikabulkan oleh Allah? Ya, diantaranya dia bilang, usaha saya tidak pernah naik-naik keuntungannya, begini-begini saja. Nasib saya tidak berubah. Padahal saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikatakan beliau, bagaimana doa kamu akan dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika ditanya sama Ibrahim, teman-temannya semua, ini orang gimana? Perilaku orang ini. Nah, ditanya. Nah, sebelum dijawab, tanya dulu. Seorang ini siapa ini? Sehari-hari orang ini bagaimana? Nah, pertanyaan ini berat. Nah, diketahui dari teman-temannya, dia itu adalah bukan orang yang ahli ibadah. Tapi ahli berdoa. Ibadah tidak. Maka kata Ibrahim bin Adham itu, bagaimana mungkin doamu akan dijawab sama Allah? Arabtumullah walam tu'iddu haqqahu. Kamu katanya mengenal Allah, kamu selalu berdoa kepada Allah, tapi kan hak-hak Allah yang lain tidak kamu tunaikan. Bagaimana mungkin doamu akan dijawab sama Allah? Tidak bisa kamu ujuk-ujuk berdoa. Oh, langsung berdoa, tapi kewajiban kamu tidak ditunaikan, kata Ibrahim bin Adham. Ya, makanya syarat doa itu apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, kata Allah, kalau ada hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan kepada hamba-hamba itu, sesungguhnya aku sangat dekat dengan mereka. Aku sangat dekat dengan mereka, kata Allah. Bahkan, wa nahnu aqrabu min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat leher mereka. Ya, lebih dekat. Dengan urat leher mereka masih ada jarak dia, tapi aku lebih dekat daripada dia dari urat lehernya itu, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab segala doa yang ditujukan kepada aku, kata Allah. Tapi dengan dua syarat. Kalau doanya mau diterima Allah, yang pertama syaratnya adalah falyastajibu li. Hendaklah dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya dulu kepada aku. Baru yang kedua, wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepada aku. Jadi untuk doa kita dijawab sama Allah, tidak bisa langsung berdoa begitu saja. Ya, kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di waktu kita hidup ini, persiapkan bekal. Qultum annal mauta haqqun walam tasta'iddu biha. Oh, kamu mengatakan kematian itu sesuatu yang pasti. Pasti kematian itu. Buktinya apa? Tiap hari kita lihat orang mati. Ya kan? Tapi kamu tidak mempersiapkan bekal menghadapinya. Bagaimana doamu terkabul? Kamu lihat orang, kalau Abah Harib, alhamdulillah. Ya, ibadahnya jam 3 sudah di sini. Ya, tidak pernah telat. Jam 3 sudah di sini Abah Harib. Kenapa? Karena tiap hari beliau berhadapan dengan mayit. Nah, ya Pak ya? Tiap hari berhadapan dengan mayit. Orang yang pingsan lah, orang yang stroke lah, orang macam-macam. Jadi itu menjadi apa? Menjadi pelajaran kepada yang melihat terus tiap hari. Sehingga yang bersangkutan menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
melihat orang yang sakit itu sangat luar biasa pahalanya, sampai kata Allah dalam hadis qudsi apa kemarin itu? Oh, kalau kamu ingin berjumpa dengan aku di sana, ke tempat orang yang sakit. Atau orang sakit tuh, situ ada Allah. Nah, apalagi orang meninggal itu. Nasihat yang besar kepada kita. Maka hayataka qabla mautika. Ya, hidupmu sebelum datang kematianmu. Nah, di waktu hidup kita beramal, berbuat baik, jangan macam-macam di dunia ini. Satu macam aja lah. Ya, jangan macam-macam. Satu macam aja. Pokoknya kita harus menjadi orang yang soleh. Dan kita harus siap. Siap tidak siap, ya harus siap menghadapi mati. Karena kematian kita bisa lari. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Oh, di mana saja kamu berada, kematian pasti mendatangi kamu. Selagi pun kamu bersembunyi di dalam bunker, di balik tembok, di dalam gua, kematian pasti mendatangi kamu, kata Allah. Ya? Jadi mau sembunyi kemana kita? Mau tutup rapat-rapat kemana kita? Tidak bisa. Kita tidak bisa lari. Orang Yahudi mau lari dari kematian, tidak bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba, tidak bisa diundur walaupun hanya sedetik, dan tidak bisa dimajukan walaupun sedetik. Ya. Oleh karena itu, jangan nanti kita timbul penyesalan. Jangan timbul penyesalan. Biasanya orang kalau sudah mati menyesal dia. Ya. La'alli a'malu soleh. Kalau engkau kembalikan saya ke bumi, saya akan melakukan amal-amal soleh. Ya, omongan dia begitu, karena sudah telat. Ya kan, sudah telat dia. Wajar, orang selalu ada penyesalan di kemudian hari. Ya. Bukan di awal penyesalan. Kalau di awal apa namanya? Di awal itu pendaftaran biasanya. Ya kan, Bu? Nah, di awal pendaftaran. Terakhir, penyesalan. Tidak ada orang penyesalan di depan, tidak ada. Penyesalan selalu di belakang. Maka kita ini selalulah mengingat kematian. Hayataka qabla mautika wa syababaka qabla haramika. Persiapkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jangan mentang-mentang muda. Wah, saya masih muda, masih panjang umur. Belum tentu. Belum tentu. Kalaupun dia hidup, kata orang Betawi apa? Kelapa muda, kupas-kupasin. Setelah tua, tinggal batoknya. Di waktu muda, puas-puasin. Setelah tua, tinggal bongkoknya. Nah, udah uzur, baru mau sholat. Udah nggak nikmat. Sholat udah pakai kursi. Sholat udah, kalau sujud juga bisa lagi lempangin kakinya, misalnya. Ya, di waktu muda dia maksiat saja kerjanya, nggak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syababaka qabla haramika. Persiapkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Makanya kalau saya lihat anak-anak muda sudah taat, sudah menghafal Quran kayak Ustadz Ones, Masya Allah, ada rasa bangga kita. Ya kan? Kita tidak ada, kita nggak merasa wah masih muda segala macam, itu enggak. Justru di waktu muda itu manfaatkan untuk beribadah. Di Sumatera Utara, kalau ada orang pergi haji muda, pulang-pulang panggil haji muda. Nah, karena dari dulu, zaman dulu, kesannya orang pergi haji yang sudah kakek-kakek, nenek-nenek, betul nggak? Nah, jarang orang pergi haji itu masih muda-muda. Pokoknya yang namanya pergi haji pasti yang tua-tua. Maka begitu ada orang yang muda pergi haji, dipanggil haji muda. Nah, begitu. Ya, Ustadz, mana lebih bagus? Yang tua dan yang muda taat. Ya, bagusan yang muda lah. Kalau yang tua taat, ya sudah semestinya. Mau ngapain lagi, betul nggak? Tapi kalau yang muda ini taat, darahnya masih mengalir panas, cita-cita masih banyak. Dia fokus ibadah kepada Allah, itu luar biasa itu. Maka, salah satu nanti yang mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat, yang disebut siapa? Syab nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ada dikatakan ajus, nasya'a fi ibadatillah, enggak ada. Orang tua, kakek-kakek, enggak ada di situ. Hadisnya enggak begitu. Enggak ada kalimat ajus. Yang ada syab, anak muda. Ya, yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat perlindungan di hadapan Allah. Maka syababaka qabla haramika
Wa faragaka qabla sughlika. Persiapkan masa senggangmu. Ya, sebelum datang masa sibukmu. Oh, itu sibuk. Kenapa nggak ada namanya? Sibuk. Nah, maka di waktu kita senggang itu, ada waktu yang kosong, maka luangkan waktu. Jangan cari waktu yang luang. Luangkan waktu. Jangan di waktu muda. Wah, sibuknya bukan main. Disibuk-sibukkan terus. Jangan begitu. Ya, persiapkan masa senggangmu sebelum datang masa sibukmu. Nanti udah sibuk kita ngurusin macam-macam itu, nggak sempat lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wa ghinaka qabla faqrika. Dan siapkan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Ya, di waktu kaya, banyak duit, gunakan buat yang baik. Untuk perjuangan Islam, untuk membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang yang terlantar, anak yatim. Siapkan hartamu buat itu. Wa ghinaka qabla faqrika. Nanti kalau sudah fakir, baru dah mau beramal. Kan banyak orang begitu. Nah, di waktu dia punya power itu, enggak, udah pensiun baru jadi pengurus masjid. Benar nggak? Di Jakarta begitu, udah pensiun baru jadi pengurus masjid dia. Di waktu masih punya power dia, nggak mau. Jangankan jadi pengurus, nongol pun nggak pernah. Itu bedanya kita orang Kristen. Coba lihat Kristen. Di waktu dia punya jabatan, dia diangkat menjadi ketua Natal. Ketua perayaan Natal. Itu yang namanya panitia Natal. Coba, jenderal-jenderal, menteri-menteri, ketuanya. Kita mana pernah dengar ada menteri, ketua peringatan Maulid Nabi? Ada nggak pernah dengar itu? Gubernur, ketua peringatan Isra Mi'raj, ada? Enggak ada. Udah pensiun, udah ada giginya lagi, udah baru mau jadi ikut panitia. Ya, udah telat, Mas. Betul nggak? Udah berapa tadi? Hayataka qabla mautika. Nah, baru yang terakhir, sihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Waktu sehat kita, ya, gunakan kesehatan ini untuk banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak silaturahmi yang baik, banyak-banyak menuntut ilmu, banyak-banyak ziarah. Begitu di waktu sehat itu. Betul enggak? Nanti kalau sudah sakit-sakitan, tidak ada waktu lagi tuh. Ya, sibuk untuk ngurus diri sendiri. Bahkan bukan kita yang sibuk, orang lain pun sibuk gara-gara ngurus kita. Betul tidak? Benar nggak? Bukan cuma kita yang sibuk. Orang pun kita sibukkan. Anak sibuk, istri sibuk, yang lain juga sibuk. Nah, di waktu sehat, jangan banyak santai-santai untuk urusan yang tidak bermanfaat. Maka Rasul dulu diingatkan oleh Jibril. Ya Muhammad, kata Jibril. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah semaumu. Ya, hiduplah semaumu. Mau ke barat silahkan ke barat, mau ke timur silahkan ke timur. Ya. Fa innaka mayyitun. Tapi kau suatu saat nanti akan mati. Ya. Mau lakukan apa saja waktu kamu hidup. Tapi kamu nanti akan mati, kata Allah Subhanahu. Kata Allah dalam hadis qudsi itu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majsiyun bih. Kerjakan apa saja yang kau mau. Mau melakukan maksiat ini, mau lakukan ini, silakan apa saja. Tapi ingat, fa innaka majsiyun bih. Nanti kamu pasti akan dibalas. Perbuatanmu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqah. Cintailah sesuatu, cintailah semua. Kamu cinta suami, cinta anak, cinta harta. Silakan kamu cinta, boleh cinta. Tapi jangan berlebihan. Fa innaka mufariqah. Kamu nanti suatu saat pasti berpisah dengannya. Betul? Cinta aja. Maka cinta makhluk itu tidak boleh berlebihan. Cinta suami wajib, cinta orang tua wajib, cinta anak wajib. Tapi cinta semua itu harus dibawa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Jadi itu yang paling utama. Maka oleh karena itulah ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus mempersiapkan bekal kita menghadapi kematian. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Betul nggak? Tidak tahu kita. Kalau tiba-tiba kita belum punya bekal. Na'udzubillahi min dzalik. Karena endingnya manusia itu
Cuma dua yang menentukan. Apakah dia husnul khotimah atau dia su'ul khotimah. Husnul khotimah artinya apa? Dia menutup kehidupannya dengan baik. Baiknya bagaimana? Kata Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah dakhalal jannah. Mati dia. Itu dijamin masuk surga langsung. Dijamin masuk surga. Kalau itulah kalimat penutup. Begitu dia la ilaha illallah. Masih hidup juga? Belum mati. Itu enggak. Itu enggak ada jaminan itu. Yang dijamin itu adalah itu terakhir. Masih hidup, kata masih hidup. La ilaha illallah. Masih juga. Belum masih ada gerakan-gerakan. Belum itu. Nah, tapi begitu udah la ilaha illallah terakhir, nah itu dakhalal jannah itu. Karena itu enggak gampang. Saya pernah mengalami dulu 3 kali di ICU. Itu gara-gara GERD. Dokter salah diagnosa. Saya diduga jantung. Wah, salah diagnosa. Saya di ICU 3 kali masuk ICU itu. Itu rasa takutnya luar biasa. Jadi kalau dulu saya menganggap gini, gampang banget ya orang masuk surga itu. Hanya dengan ucapan la ilaha illallah masuk surga. Itu ternyata saya mengalami belum sakarat itu, baru di ICU itu. Ya. Itu sudah panik. Itu paniknya minta ampun. Jadi lupa. Semuanya lupa, kita kacau pikiran itu. Oh, kita yang saban hari memberikan ceramah, membacakan ayat Quran saban hari, kita aja panik. Oh, ternyata tidak mudah mengucapkan kalimat talqin itu. Maka kalau yang katakan laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan calon mayit di antara kamu dengan la ilaha illallah, ternyata itu ya tidak mudah mengucapkan kalimat yang saat itu di akhir hayat, tidak mudah. Tidak gampang. Makanya dikatakan sakarat. Dari kata sukaro, mabuk. Ya. Wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan kamu dekati kematian, jangan kamu dekati salat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Orang mabuk. Ada enggak Bapak Ibu lihat orang mabuk baca Quran? Orang mabuk berzikir ada enggak? Enggak ada. Orang mabuk itu ngoceh-ngoceh enggak karu-karuan, betul enggak? Nah, makanya orang mati mabuk dia menghadapi kematian itu. Panik dia. Stres dia menghadapi kematian itu. Iya kan? Semua lupa. Udah lupa semuanya. Nah, belum lagi setan masuk ke situ. Membisik-bisikkan sesuatu. Suruh setan, kamu sembah aku Tuhanmu. Wow, setan nanti kan begitu. Makanya kalau kita tidak membiasakan kalimat itu setiap hari, la ilaha illallah itu berat untuk keluar dari mulut kita nanti itu. Tapi kalau itu setiap hari, kebesaran-kebesaran itu yang ada dalam hati kita, maka ketika kita sakarat nanti itu yang keluar. Iya. Jadi kita isi hati kita dengan la ilaha illallah, dengan zikir-zikir subhanallah, Allahu akbar itu isi. Karena kebesaran itu yang kita isi dalam hati itu nanti yang keluar. Ada orang cerita kenek mobil dari Tanjung Priok ke Blok M. Oh, dia pokoknya setiap satu kali Blok M, Priok. Ternyata ketika kecelakaan mobilnya itu kalimat terakhir dia. Priok. Wah, itu kalimat terakhirnya. Ada orang suka doyan main kartu, tahu kartu remi itu. Siang malam kerja main kartu remi. Muslim, tapi tidak sholat. Datanglah saudaranya, ketika sakar dituntun. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha as. Asyhadu an la as. Rupanya ada kalimat as di situ. Ada kartu as. Jadi cuma as. Gak jadi asyam. Kenapa? Kartu as itu ada kartu as. Ada kartu as rupanya. Ya kan? Asyhadu as saja. Karena kebesaran as itu ada dalam hatinya. Betul tidak? Nah,
Jadi kita biasakan, kita istilah hati kita wadah ini dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sakarat nanti itu yang keluar, ya. Itu yang keluar kalimat-kalimat thayyibah itu. Gampang ucapkan la ilaha illallah kalau sudah setiap hari kita isi hati kita dengan kalimat itu. Betul tidak? Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, mari siapapun kita, apapun kedudukan kita, apapun status sosial kita, apapun kegiatan kita, dalam keadaan apapun kita, jangan lupa mati. Selalu ingat mati, ingat mati, ingat mati. Apalagi di usia kita ini. Ingat mati aja terus. Ya, karena semakin kita banyak mengingat kematian, semakin terhindar kita dari maksiat. Betul nggak? Semakin takut kita kepada kehidupan akhirat nanti. Akhirat itu Masya Allah mengerikan sekali. Ya, mengerikan sekali. Maka yang bisa menyelamatkan kita, kata Nabi, cuma 3 saja. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min talatin. Kalau anak Adam sudah meninggal dunia, terputus seluruh amalnya, kecuali yang ikut menyertai cuma 3 perkara. Yang pertama adalah sedekahun jariyatun. Ya, sedekah jariyah. Di waktu kita ada rezeki, sedekahlah. Ya, pesantren, masjid, panti asuhan, yatim, miskin, ya, sedekah. Itu bekal kita nanti. Yang kedua, awang ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau ada ilmu kita, ya, melihat ada orang nggak benar, benarkan dia, luruskan dia dengan cara yang baik. Ya kan? Itu menjadi jariah nanti, mengalir terus pahalanya. Makanya mengajar, Masya Allah, mengajar itu luar biasa pahalanya, mengalir terus. Dari orang tidak tahu jadi tahu, kemudian dia mengamalkannya, betul. Kita dapat pahala. Kita ajarin orang Al-Fatihah, ya kan? Ajarin Al-Fatihah dia bisa Al-Fatihah, dia sholat, kita terus mendapatkan pahala. Dan ilmu kita semakin bertambah, bukan semakin hilang. Tidak pernah ada ilmu hilang. Ada orang datang kepada kita, Ustaz, tolonglah Ustaz ajarkan saya Al-Fatihah, Ustaz, saya nggak bisa baca Al-Fatihah. Aduh, mohon maaf ya Bu, Al-Fatihah saya sudah habis. Udah saya kasih masih bulan kemarin. Ada nggak? Nggak ada. Al-Fatihah itu udah habis, nggak ada. Ilmu diamalkan makin bertambah. Yang terakhir, apa bekal yang kita bawa mati? Apa? Anak awaladin solehin yad'ulah. Anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang soleh kita persiapkan dari sekarang. Bukan anak yang salah, anak yang soleh. Ya, kita persiapkan. Itu yang kita harapkan. Begitu kita mati nanti, kita tidak butuh yang lain-lain. Karena udah terputus. Udah terputus. Tapi kalau kita meninggalkan anak soleh, setiap dia berdoa, setiap perbuatan baik dia, itu mengalir sama orang tuanya. Sekecil apapun perbuatan si anak itu, orang tuanya dapat kredit pahala terus. Itulah nikmatnya punya anak yang soleh. Ini kadang-kadang namanya soleh, tapi anak nggak soleh. Dulu harapan orang tuanya apa? Oh, kalau saya kata anak saya soleh, dia menjadi soleh. Ternyata soleh jadi koruptor dia. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, semua itu bukan persoalan nama. Berapa banyak orang namanya Muhammad juga murtad, ya kan? Nah, tapi nama itu bagus. Tapi tidak berhenti pada nama. Diiringi dengan pendidikan dari orang tua, ya. Berikan dia pendidikan. Jangan udah puas, nama saya, anak saya sudah Muhammad, nanti jadi anak soleh. Belum tentu kalau kita tidak bentuk dia. Betul tidak? Kita bentuklah anak kita. Apalagi di Amerika ini. Di Amerika ini tidak mudah membentuk anak itu. Ya, nggak mudah. Maka kita ditantang. Kalau kita punya anak soleh di sini, Masya Allah, itu luar biasa di Amerika ini. Karena rintangannya berat. Betul tidak? Rintangannya berat. Nah, tapi yang paling, kalau dari sisi pergaulan bebas, kalau saya lihat di Amerika ini, masih lebih aman ketimbang di Indonesia. Ya, ya saya lihat. Lebih aman anak-anak kita tentang pergaulan bebas di sini daripada di Amerika, di Indonesia. Kalau di Indonesia itu, udah remaja, gandeng-gandengan, peluk-pelukan depan orang itu, ya Allah, beraninya bukan main. Naik motor, gandengan, peluk-pelukan begitu. Suami istri aja dulu tidak berani begitu, malu. Tapi anak-anak zaman now nih, ada peluk-pelukan segala macam itu. Bahkan kadang-kadang kalau sudah nikah, itu sudah
tabrakan duluan. Udah tabrakan. Ya kalau mobil tabrakan sama mobil, penyoknya ke belakang. Kalau manusia tabrakan sama manusia, penyoknya ke depan. Ya. Kemana penyoknya? Penyoknya ke depan. Ya. Mobil tabrakan mobil itu penyok kemana? Ke belakang dia biasanya. Tapi kalau sudah manusia tabrakan sama manusia, penyoknya ke depan. Hamil dia. Na'udzubillahi min dzalik. Sebenarnya dari aspek pergaulan bebas itu, di sini lebih aman saya lihat. Lebih aman. Kenapa, Mas? Orang sini udah bosan melihat yang begitu. Ya kan? Udah bosan. Lihat-lihat orang-orang yang terbuka, telanjang begitu, udah bosan orang di sini. Udah bosan. Udah kayak dianggap kayak binatang aja udah itu. Betul nggak? Nah, tapi kalau di Indonesia itu, Masya Allah. Nah, tinggal pendidikan aja kalau di sini. Kalau pergaulan bebas itu aman. Aman di sini. Ya, dibanding Indonesia ya, aman di sini. Tapi pendidikan yang paling penting. Pendidikan agama harus betul dibekali, ya kan? Nah, di sini ada Islamic Center, ada juga Sunday, ada juga Saturday. Dibekali anak kita dengan ilmu-ilmu agama, insya Allah. Baik, saudara-saudara, ini saja kuliah subuh kita hari ini sebagai kuliah yang terakhir. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah selalu kita ingat kematian kita dan mudah-mudahan nanti kita matinya dalam keadaan yang husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik, bisa kita tutup dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan taklim-taklim kita ini bisa menambah wawasan kita dan keimanan kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa kita nanti di waktu-waktu yang berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas. Bunyi apa itu? Surup. Oke. Ya. Mohon maaf batin sama. Ya. Ya boleh. Kuliah anak berikutnya Inggris ya. Udah siapa? Nanti maksudnya apa? Ya. Kalau perlu masuk. Senang dengar ini. Kalau ke Indonesia ya itu dari hari kita. Yang tadi. Orang Arab. Ada. Pesan disampaikan sama ibu, enggak usah. Aman? Belum suara nih. Ini. Boleh.